Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Triasa Fitri dengan NIM 052. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA, RNA, perbedaan DNA dan RNA, kemudian terakhir adalah dogma sentral. Sebelumnya, mohon maaf kepada Ibu Septi selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi. Video ini mungkin akan sedikit singkat karena keterbatasan HP yang memiliki memori yang tinggal sedikit. Terima kasih atas pengertian Ibu. Saya lanjutkan kepada pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid, adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel semua makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki DNA yang membawa sifat genetik dari nenek moyangnya. Nah, struktur DNA ini berbentuk double helix yang memiliki bentuk spiral dari dua untai yang saling terkait. Nah, informasi mengenai struktur DNA ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Mereka melakukan berbagai teknik dalam penelitiannya seperti difraksi sinar X dan model molekul untuk membangun model struktur DNA double helix yang akurat. Nah, penemuan ini memberikan pandangan yang baru tentang sifat genetik dan mendasari banyak penemuan dan pengembangan di bidang biologi dan bioteknologi. Nah, setelah mengetahui struktur dari DNA yang berbentuk spiral ini, apa saja komponen utama yang dapat membentuk DNA double helix ini? Nah, komponen utama yang dimiliki oleh DNA adalah ada nukleotida dan nukleosida. Apa sih perbedaan dari nukleotida dan nukleosida? Hubungan DNA dengan nukleosida dan nukleotida adalah sebagai dasar struktural dan informasi genetik yang menyusun seluruh dari organisme hidup. Rantai DNA double helix sebagian besarnya mengandung nukleotida yang dihubungkan bersama oleh ikatan kovalen antara gula deoksiribosa dan fosfat. Nah, nukleotida ini memiliki 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Kemudian nukleosida adalah molekul yang terdiri dari gula nitrogen dan basa nitrogen. Sedangkan nukleotida adalah nukleosida yang ditambahkan dengan gugus fosfat. Oleh karena itu, nukleotida adalah komponen dasar dari DNA dan RNA, sementara nukleosida adalah subunit yang lebih sederhana lagi. Nah, agar DNA ini terbentuk, kita harus membentuk rangkaian polinukleotida terlebih dahulu. Nah, rangkaian polinukleotida ini dilakukan dengan pengikatan gugus fosfat pada nukleotida, sedangkan pada nukleosida membentuk pasangan basa melalui ikatan hidrogen dengan nukleosida lain pada untai nukleotida yang sama. Nah, pengikatan ini disebut fosfodiester. Ikatan fosfodiester terbentuk antara gugus fosfat pada satu nukleotida dengan gugus gula pada nukleotida berikutnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nukleosida dan nukleotida mengandung basa nitrogen, yaitu memiliki 2 jenis. Nah, basa nitrogen penyusun DNA ini terdiri dari purin dan pirimidin. Purin adalah basa nitrogen yang memiliki 2 cincin karbon nitrogen, sedangkan pirimidin adalah basa nitrogen yang memiliki 1 cincin karbon nitrogen. Adenin dan guanin adalah contoh purin, sedangkan sitosin dan timin adalah contoh dari pirimidin. Pasangan basa adalah pasangan dari 2 basa nitrogen yang saling berikatan melalui ikatan hidrogen pada DNA. Adenin berpasangan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Pasangan basa ini membentuk tangga DNA dan menentukan urutan asam amino dalam protein. Macam-macam DNA ini mencakup beberapa bentuk, yaitu diantaranya adalah DNA untai tunggal yang terdiri dari 1 untaian nukleotida, sedangkan DNA untaian ganda terdiri dari 2 untai yang saling berpilin membentuk struktur helix ganda. Kemudian yang ketiga ada DNA sirkular membentuk lingkaran dan banyak ditemukan pada organisme prokariotik. Sedangkan DNA linear memiliki bentuk garis lurus dan banyak ditemukan pada
pada organisme eukariotik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai RNA. Selanjutnya adalah RNA. RNA adalah singkatan dari ribonucleic acid, yaitu molekul biologi yang terdiri dari rantai tunggal nukleotida yang berfungsi sebagai kopi genetik dan pengantar informasi genetik dari DNA ke ribosom. Struktur DNA terdiri dari 4 macam nukleotida sama seperti DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Urasil menggantikan timin pada DNA dan merupakan nukleotida khusus untuk RNA. Nukleotida ini tersusun secara berurutan dalam rantai RNA dan berinteraksi melalui ikatan hidrogen dan membentuk struktur 3 dimensi yang berbeda, seperti RNA rantai lurus, berlipat, ataupun berkelok. RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang tidak berpilin karena ikatan antara nukleotida membentuk rantai tunggal yang mengikat gula ribosa pada nukleotida berikutnya melalui ikatan kovalen. Sedangkan pada DNA, ikatan antara dua nukleotida membentuk ikatan hidrogen yang membentuk heliks ganda. Nah, nukleotida pada RNA terdiri dari 3 komponen, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa pada RNA adalah ribosa, sedangkan pada DNA adalah deoksiribosa. Basa nitrogen yang terdapat pada RNA adalah adenin, sitosin, guanin, dan urasil seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Basa nitrogen ini terikat pada gula ribosa pada posisi 1 dan 9 melalui ikatan glikosidik, sedangkan gugus fosfat terikat pada gula ribosa pada posisi 5. Dalam rantai RNA, nukleotida terhubung satu sama lain melalui ikatan fosfodiester antara gugus fosfat pada satu nukleotida dengan gula ribosa pada nukleotida berikutnya. Susunan urutan basa nitrogen pada RNA membawa informasi genetik dan menentukan urutan asam amino dalam sintesis protein. Nah, RNA terdiri dari berbagai macam jenis seperti mRNA, tRNA, rRNA, dan ncRNA yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam proses sintesis protein atau regulasi gen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan DNA dan RNA. Nah, setelah pembahasan mengenai DNA dan RNA, kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan utama dari RNA dan DNA. Perbedaan yang pertama yaitu susunan polinukleotida pada RNA dan DNA. Pada RNA terdiri dari satu rantaian polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin, sedangkan pada DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang membentuk heliks ganda yang berpilin. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan letak RNA dan DNA. Adalah bahwa RNA ditemukan di seluruh sitoplasma dan inti sel, sedangkan DNA hanya terdapat di inti sel dalam bentuk kromosom. Selain itu, RNA juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplas, tempat terjadinya sintesis protein dalam sel. DNA hanya terletak di inti sel karena merupakan tempat di mana terjadinya replikasi. Perbedaan yang ketiga yaitu RNA menggunakan urasil sebagai basa nitrogennya, sedangkan DNA menggunakan timin. RNA memiliki gula pentosa ribosa, sedangkan DNA memiliki gula pentosa deoksiribosa. Kemudian perbedaan utama lainnya antara RNA dan DNA pada kadarnya. RNA biasanya ditemukan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan DNA. Nah, karenanya RNA berfungsi sebagai molekul sementara yang dihasilkan dari transkripsi DNA. Fungsi RNA adalah untuk mentransfer informasi genetik dari DNA dan membantu dalam sintesis protein, sedangkan DNA memiliki peran utama dalam penyimpanan informasi genetik dalam sel dan pewarisan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui replikasi DNA. DNA juga memiliki fungsi dalam kontrol ekspresi gen. Mencapai pada pembahasan yang terakhir yaitu dogma sentral. Dalam biologi, istilah dogma sentral merujuk pada konsep yang disebut dogma sentral biologi molekuler yang menggambarkan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA dan kemudian ke protein. Ini mencakup 3 tahap replikasi, transkripsi, dan translasi protein.
Nah, tahap yang pertama yaitu replikasi DNA. Tahap ini terjadi ketika sel mempersiapkan diri untuk membelah menjadi dua sel anak, dan agenda helix dipecah menjadi dua untaian yang kemudian dijadikan sebagai cetakan untuk sintesis untai baru oleh enzim DNA polimerase. Tahap replikasi DNA ini penting karena memastikan bahwa setiap sel anak memiliki kumpulan genetik yang sama seperti sel induknya. Kemudian tahap yang kedua adalah transkripsi RNA. Tahap ini terjadi ketika informasi genetik pada DNA digunakan untuk membuat molekul RNA. RNA dibuat sebagai salinan sementara dari segmen DNA spesifik yang kemudian diangkut keluar dari nukleus dan digunakan sebagai cetakan untuk sintesis protein. Nah, pada proses transkripsi ini dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini dimulai ketika enzim RNA polimerase terikat pada wilayah promoten DNA yang mengarahkan enzim untuk memulai pembukaan untai ganda DNA dan memulai sintesis RNA. Kemudian yang kedua ada pada tahap elongasi RNA, polimerase membaca untaian cetakan DNA dan mensintesis molekul RNA baru yang melibatkan pembentukan ikatan fosfodiester baru antara nukleotida RNA yang baru terbentuk. Kemudian yang ketiga ada tahap terminasi. Tahap ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai wilayah terminasi DNA dan pelepasan RNA. RNA yang dihasilkan kemudian dapat melalui tahap translasi untuk membentuk protein. Kita telah mencapai tahap paling terakhir yaitu translasi protein. Tahap ini terjadi ketika molekul RNA diubah menjadi protein melalui proses translasi. Pada tahap ini, molekul RNA membawa informasi genetik ke ribosom di sitoplasma, di mana protein dihasilkan oleh penyusunan asam amino dalam urutan yang ditentukan oleh urutan kodon pada molekul RNA. Enzim lain yang digunakan dalam proses ini seperti helikase, primase, dan topoisomerase juga berperan. Sekian pembahasan yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.